Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami di Famous Channel for Islamic Youth. Saat ini kita akan membahas tentang kreativitas seni. Tapi kita di sini akan mengukir. Tapi mengukirnya kali ini beda. Biasanya kan mengukirnya kan menggunakan kayu, bahan kayu yang diukir. Tapi ini adalah mengukirnya dengan bahan daun. Kok bisa ya kayak gitu. Nah, di sini sudah hadir sang pengukir daun yaitu Gus Wafa. Gus Wafa sehat ya? Alhamdulillah, sehat pun. Dan terus berkreasi dan ya, berinovasi. Mesti. Itu bukti kehidupan. Oke. Gus, ini saya melihat Anda mengukir daun, ya. Biasanya mengukir itu kan pemirsa ya, mengukir itu kan kayu sehingga menjadi pahatan-pahatan dalam bentuk ukiran yang punya nilai estetik kayak gitu. Nah, ini yang diukir adalah daun. Gus Wafa, ini bagaimana ya? Kok inspirasi Anda bisa mengukir daun itu inspirasinya apa? Kok bisa membuat karya seni seperti ini kayak gitu? Baiklah, terima kasih Mbak Lia yang kamu tadi. Untuk ukir daun ini memang ada sedikit sejarah. Kemarin ketika kita mengalami pandemi tahun 2019, ya mungkin ya juga ada kepaksaan atau mungkin kegabutan yang ada itu sehingga menumbuhkan imajinasi yang saya tuangkan ke dalam ukiran. Karya memang seni ya. Apapun yang terjadi kita tetap harus produktif ya. Artinya kemarin itu saya dan mungkin jadi ada beberapa orang yang mengalami kegabutan semacam itu sehingga ada inspirasi kenapa ya kita tidak membuat sesuatu yang lebih bermakna dan itu lebih memulai nilai estetis dan mungkin jadi komersialis. Oh, menghasilkan cuan gitu. Ya kurang lebih seperti itu ya. Kemarin terus ada beberapa saya lihat di Facebook kok kayaknya kalau ini dibuat suatu hal yang bernilai seni kayaknya kok bagus. Indah. Ya, dengan nilai yang biasanya ukirnya di kayu, ini kok di daun. Akhirnya kita mencoba. Jadi samping rumah itu kan ada daun yang bertebaran tiap pagi, kesel nyapu. Akhirnya saya mencari daun yang kira-kira apa ya yang cocok gitu. Ya sementara kemarin itu saya itu buat dari daun nangka. Karena kebetulan di samping rumah juga ada daun nangka yang tiap hari nyapu ya akhirnya capek dan sebagainya. Akhirnya saya pilih mana daun yang teksturnya lebih mudah dibuat, yang itu nanti yang sudah kering terutama, karena nanti itu juga bernilai. Mungkin dari situ saya punya inspirasi seperti itu. Ada yang saya tulis dengan namanya saya sendiri, tapi untuk tahap-tahap pertama dulu ya agak narsis juga. Narsis, nggak apa-apa, narsis itu nggak apa-apa. Ya paling tidak saya bisa memvisualisasikan bentuk gambar istri saya. Istri Anda, sebentar. Ibu ini cerita tentang Anda dilukis suami Anda dengan daun di media daun ya? Ya, tapi itu on the secret karena itu mungkin jadi nanti pada hari ulang tahun yang akan datang kita beri presentasikan dan saya buatkan kado yang terindah. Tepuk tangan. Oke, lanjut Gus. Untuk sementara kemarin saya hanya masih berkutat di bentuk visual yang berupa seperti yang di sini. Ini merupakan karya saya untuk NO, yaitu untuk 1 abad kemarin tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah yang kemarin saya dedikasikan kepada NU khususnya NU seluruh dunia dan NU yang ada di Kabupaten Nganjuk. Kemudian yang sebelah sini ini merupakan hasil dari saya yang kemarin saya dedikasikan kepada Kabupaten Nganjuk. Ini gambar Jaya Stamba pada ulang tahun 1086 tahun. Monggo Kang Marhen bisa pesan ini nggih. Anda tidak memberikan hadiah kepada Pak Marhen ini? Nah, nanti kita hubungi dengan Pak Lukman dan timnya. Pak Marhen, ini Anda ini sebenarnya beliau itu mau memberikan apresiasi kepada Anda, Pak Marhen, dengan memberikan Jaya Stamba tapi dari daun. Mohon diterima kayak gitu. Ini berarti gini. Ya. Dan ini untuk
NU. Ini untuk apresiasi beliau untuk NU. Ini diberikan kepada apa ya? NU baik di GOR ya, sebenarnya Cinta. pada waktu dulu pada waktu hari apa ya? Pada waktu hari puncak NU yang ada di Nganjuk sebenarnya saya mau berikan. Kenapa nggak hubungi saya? Oh ya. Belum sampai ke situ Pak Lukman. Ya mungkin jadi Tuhan meneruskan kita di sini. Saya tahu Anda pada waktu kita bertemu ya. Ya, kita pada bertemu waktu satu abad NU di GOR Nganjuk itu Anda kehujanan. Jadi tidak terpikirkan untuk memberikan. Ya mungkin jadi Tuhan mempertemukan kita dengan Pak Lukman dan Bulia, kesempatan kita yang terbaik. Oke. Gus, ini kok daunnya dari daun apa ini Gus? Ini sementara saya masih berkutat di daun nangka, karena mungkin salah satu yang saya amati dari beberapa daun yang ada itu memang teksturnya lebih mudah diukir. Ini cukup mudah ya, cukup mudah artinya gini, dengan modal kalau kita kaji dengan ekonomi kita modal sedikit, kalau dikomersilkan nanti bisa banyak. Ini hanya butuh satu, yang jelas kemauan dan inspirasi. Berasal dari gabut tadi. Ya, kemudian yang kedua hanya bermodalkan cutter. Ya, itu cutter ya, udah paling 5.000, 7.000 sudah bisa dapat. Tapi yang perlu kita tekankan ini adalah nilai ketika kita menggoraskan pena, menggoraskan cutter itu pada sentuhan pertama. Nah, itu mungkin yang seperti itu. Kemudian yang kedua, dari daun nangka sementara kemarin dari tahun 2019 sampai hari ini, insya Allah ini hampir 4 tahun belum pudar. Kalau ini yang jelas ini sudah pakai tinta, tapi yang kemarin ada yang belum saya pakai tinta itu tetap ini bisa. Bisa diujikan ya sampai 4 tahun itu pudar apa pudar gimana? Pudarnya enggak, kalau kita asli original biasanya kita itu makin lama makin baik karena apa? Nanti keluar seratnya. Oh begitu. Nah, keluar seratnya. Nah, nilai estetis itu mungkin jadi lebih berserat itu lebih mahal. Kalau kita lihat jati ya, nyun sewu, jati yang lebih mahal harga otentik dan nilai lebihnya itu yang berserat. Oh iya. Ada yang jati A, jati apa itu ya? Ada apa ini galih-galihnya tuh ya, gitu kan. Ini seperti hanya pohon kelapa, semakin tua semakin banyak santannya. Maka nggak mungkin menjadi. Jangan semakin tua semakin menjadinya menjadi apa nih? Kalau positif is no problem, is okay kayak gitu. Dan ini, ini kok tampak glowing ya? Ini di glowingkan dengan apa ya? Kalau bahasa anak-anak Pak wanita itu kan suka dengan yang glowing. Nah, Gus Wafa ini pandai memermak daun nangka dengan menjadi yang glowing. Untuk pada sentuhan akhir, kalau kita buat untuk yang biasa artinya begini, ada yang menghendaki atau mungkin saya ada pemesanan yang minta yang asli tanpa harus dikasih dengan cat, itu bisa. Ini cat apa tinta emas? Ini cat yang berupa tinta emas. Oh iya. Itu pun juga murah hasilnya. Hasilnya murah. Hasilnya murah maksudnya bahannya murah tapi menghasilkan murah yang tidak murahan yang jelas. Pemirsa sebenarnya sih hasilnya murah dan tidak murah, berarti hasilnya murah. Artinya begini, bahannya murah tapi menghasilkan nilai estetika yang tinggi gitu dan tidak murahan gitu loh. Ya kayak gitu. Oke. Kemudian begini, ada yang menghendaki kemarin itu ada yang original tidak pakai cat, ada yang ini adalah cat tinta emas. Ada yang menghendaki juga pakai hanya disemprot pakai vernis. Nah, vernis. Tapi biasa vernis yang bening itu memang bisa melihat tekstur dari urat yang ada di daun. Memang kemarin saya juga sedikit mencoba untuk daun love itu apa namanya ya? Daun waru itu. Sebentar pemirsa, tahunya saya heran ya, kok daun waru aja jadi daun love ini? Nah, daun waru itu sebenarnya juga mudah karena bentuknya sudah sarang hiu. Sarang hiu lagi. Tapi ketika saya buat pada waktu daun itu masih belum kering, itu untuk nilai ketajaman dari cutternya itu harus tajam sekali, sehingga saya agak kesulitan. Tapi kemarin juga sudah terbuat
miniatur gambar masjid sebenarnya, dan tidak saya publikasikan karena hanya koleksi pribadi mawon. Tapi sementara yang kemarin itu ada dua ya. Ada yang pertama daun yang nangka ini asli, atau yang daun yang lebih besar itu namanya daun nangkada. Jadi nangkada. Jadi nangka hasil dari kolaborasi dengan persilangan. Ya, persilangan dengan iya. temara. Oke, pemirsa, ternyata apa? Nangka itu tidak hanya bisa menjadi kolak nangka, tidak hanya menjadi keripik nangka, tetapi juga dari daunnya menghasilkan suatu karya yang estetik, dan itu ada di tangan Gus Wafa. Oke, Anda ini luar biasa ternyata kreatifnya. Ini kelebihannya itu ada ya di daun nangka itu ya. Sekarang gini, bagaimana perawatannya dari karya Anda ini? Gini, perawatannya memang kalau kita hasil sesuatu itu bisa murah enggaknya, itu tergantung packingnya kadang. Karena sebagus apapun burung itu kalau tidak pakai sangkar yang burung emas itu harganya juga lebih murah. Nah, hasil karya seperti ini kalau kita tampilkan dengan figura, mungkin bisa jadi figura itu lebih mahal daripada isinya. Ya. Ibaratnya justru perawatannya seperti ini. Kalau memang kita tidak pakai figura, itu memang kurang begitu lama. Karena kita tidak bisa akan bisa debu bisa masuk dan sebagainya. Biasanya alternatifnya kita semprot pakai vernis. Tapi kalau kita sudah masukkan ke figura seperti ini, apalagi ukirannya figura lebih mahal daripada ini, bos, dijamin harga itu bisa melejit ya. Melejit Jadi sampai dari udara. tadi biasanya kan saya setiap acara podcast itu kan saya selalu fokus pada kamera, tapi Anda menghipnotis saya dengan produk Anda. Saya melihatnya jangan sampai. Saya melihatnya itu di produknya guys kayak gitu. 1 abad NU. Ini ada tali jagatnya gitu ya. Oke. Ini rencana mau buat yang dalam bentuk apa lagi nih? Ukiran apa lagi nih rencana? Yang biasanya saya itu juga mempunyai momen-momen tertentu. Seperti yang ini itu kita buat ketika kemarin 1 abad NU. Kemudian yang ini baru-baru saja yaitu pada hari jadi Kota Nganjuk yang kemarin, dan mungkin jadi nanti ada timing-timing tertentu dan itu menguras energi dan pikiran sehingga bisa tertuang di daun. Ya, misalkan ini nih, momen. Kita mau dekat dengan Harlah NU ya. Itu bisa nggak tertuang itu? Harlah NU sudah lah, Bu. Hah? Harlah NU sudah kan? Sudah. Harlah Les Bumi. Hari ini Les Bumi. Hari ini ya, mungkin jadi nanti ada request seperti itu ya kita bisa lanjuti. Kalau Les Bumi berarti apakah Pak Lukman bisa diukir di atas? Itu saya yang sulit memvisualisasikan. Pak Lukman jangan lupa nanti kirim foto, nanti diukir. Oke. Karena ikonnya Les Bumi kan di Nganjuk ini kan Pak Lukman gitu. Enak. Jadi gerak teman-teman. Iya. Sukanya backstage gitu. Nah, ini. Jadi akan ada nggak sih inovasi dari daun lain misalnya kayak gitu? Apa tetap daun sebenarnya nangka? Juga inovasi terlebih dahulu itu juga berawal dari hasil karya saya yang beberapa dari daun nangka. Mungkin jadi nanti ke depannya juga ada daun-daun yang lain seperti mungkin jadi kemarin daun kluweh. Daun kluweh itu kan secara bentuk sudah mempunyai nilai estetika. Ya, artinya daun-daun yang secara ilmiah tanpa buatan itu juga sudah menggambarkan isi hati. Wah, mungkin jadi bunga seperti ini kan juga isi hati juga, apalagi bunga bang. Saya gini ya, Anda itu tadi dari tadi mau ngomong daun waru aja kok sulit, padahal Anda orang Jawa. Ngomongnya daun love. Anda ini tampaknya korban dari drama Korea. Ya, menyesuaikan dengan pembicara saja. Tahu sarang ya. Gitu. Apa Anda menggali tentang saya sebenarnya? Oke, next. Oke, intermezzo guys. Oke. Berarti gini Gus, Anda sudah mencetak ini produk, otomatis kalau Anda akan terus asah dan mengasah terus, Anda akan menjadi namanya ahlinya.
suhunya suhu dalam hal ini core of the core kayak gitu. Nah, ketika ada orang lain ingin mengikuti jejak Anda, bagaimana sikap Anda? Yang jelas begini, kita tidak ada never ending, tidak ada yang namanya nanti suhu ataupun dan sebagainya. Karena mungkin jadi yang namanya ekor itu tidak semuanya itu harus di depan, mesti ekor tetap di belakang. Oh, iya. Artinya meskipun kita teman-teman menginginkan atau belajar bersama, monggo kita fasilitasi dengan cara, artinya kita konsekuensi, kalau memang punya naluri kita tuangkan, apapun yang kita goreskan pada tangan itu mesti bernilai, entah nilai secara pribadi maupun secara konsumeris. Ya itu tetap. Ini tampaknya. Tapi jangan lupa tidak hanya harus dikomersilkan, tapi kenikmatan pribadi itu lebih utama. Oh, oke. Ini nampaknya Anda ini sering menonton video motivasi dari Ibu Ana Avanti ini ternyata. Iya, ini begitulah ya, karya seni itu indah. Walaupun sebenarnya orang menganggapnya suatu hal itu remeh, tapi misalkan begini, Gus. Daun apa tadi? Nangka. Daun nangka kalau di tangan orang yang tepat pasti akan jadi suatu hal yang lebih. Tapi makanya karya itu yang mahal itu bukan bentuk fisiknya, tapi karya buatan siapa. Seperti kemarin itu saya lihat di beberapa media sosial ketika Butet Kataharja itu mengalami diberikan kesembuhan itu kan, ketika sakit dia kan menulis namanya sendiri, tapi dibentuk secara artistik sehingga dia mempunyai gambaran kayak semacam divisualisasikan seperti siluet. Sehingga itu di tangan apapun kalau dia yang buat mesti lebih mahal daripada hasil karyanya. Kalau misalkan jam bekas itu ya, jam bekas itu kalau di tangan orang yang tidak tahu mesti akan menjadi barang yang sia-sia, barang yang lawas. Tapi kalau misalkan ada di sang maestronya, sang ahlinya, maka akan menjadi suatu jam yang punya nilai lebih. Itu kan saya melihat kan ini kan dari, kalau daun nangka kan sudah berserakan, kalau udah disapu, udah dibakar, mana ada artinya? Kan ada artinya, gitu kan? Gitu. Jadi Anda ini sangat menghargai lingkungan, sangat ramah terhadap lingkungan kayak gitu, itu kan. Apa next kedepannya tidak membuka kursus bagaimana? Sebenarnya begini, ketika beberapa teman itu menghendaki bagaimana ini kelanjutannya, terus misalkan ada teman-temannya ikut, monggo. Tapi inovasi yang saya terbaru mungkin jadi saya menginginkan punya galeri. Galeri itu mungkin jadi teman-teman yang punya hasil karya apapun, bentuknya apapun, sekecil apapun, dan nyuwun sewu itu mungkin dinilai teman-teman sejelek apapun, itu kalau sudah terdisplay secara rapi, insya Allah itu mempunyai nilai kepuasan kita sendiri, penghargaan kita terhadap sesuatu yang dibilang mungkin jadi orang lain itu remeh, bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Seni itu artinya punya suatu nilai yang mahal kalau kita bisa menghargai sebuah karya seni. Karena kalau kita pernah melihat seninya almarhum siapa? Pelukis kita dulu, sejarahnya Avandi ya. Kalau di Jogja itu kan kita bisa melihatnya itu kan sebenarnya kan abstrak lukisannya. Tapi ketika kita memandanginya perlahan-lahan, kita akan menemukan maksud dari lukisan itu. Begitulah indahnya seni gitu ya, Gus ya. Kayak gitu. Oke, harapannya nih ke depan tentang ini. Harapan saya kita buka galeri. Galeri artinya saya mungkin beberapa tidak saya tampilkan di Figura. Ada beberapa hasil karya yang masih saya berserakan biasanya ya memang sudah saya buat satu malam, kalau mood saya buat berapa hari sekali langsung jadi, tapi belum terdokumentasikan. Nah itu nanti saya menginginkan itu saya koleksi seperti ini kita tampilkan di display, mungkin buka galeri, mohon doa restunya sehingga nanti paling tidak kita mempunyai rekam sejarah ketika jejak sejarah jejak peninggalan kita, sehingga ketika anak kita juga terpaku untuk hal-hal yang baik semacam itu. Dan nama Anda tetap terkenang dengan karya Anda. Sekarang begini ya, tadi Anda bilang mood. Berarti kalau Anda tidak mood tidak akan menghasilkan suatu karya ini. Moodnya tergantung. Artinya mood-moodan itu sesuatu yang kita butuhkan itu menjaga mood. Tetapi kemutan tersebut bisa mengalokasikan waktu untuk hal tersebut. Meskipun kita tidak punya mood, itu berupa mood juga. Artinya gini,
ketika saya nggak mood, saya juga melakukan sesuatu yang seperti daun ini, ya saya orat-orat sendiri, tapi akhirnya nanti dari mungkin jadi sampah-sampah dari ini, nanti saya gabung-gabungkan sehingga apa? Itu jadi membuat sesuatu hal yang rapi. Ini berarti kalau misalkan dalamnya dikasih kain bludru itu malah lebih mewah ini ya? Oh ya lebih juga. Oke, tetap inovasi ya Gus Ya, Nova ya. terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya di studio. Sami-sami. Ya, terima kasih, semoga ini menginspirasi untuk kita semua ya. Cintailah seni, seni itu indah. Dan seni itu merupakan bahasa ungkapan tersendiri kayak gitu. Hanya orang yang tahu, yang bisa memahami seni kayak itu, yang tahu tentang itu. Oke. Pemirsa, terima kasih dari kami di Famous Channel for Islamic Youth. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.